Oke, selamat sore buat kita semuanya. Saya ditemani dua wanita ya yang baru pulang dari lapangan. Boleh diperkenalkan? Silahkan. Dari siapa dulu? Oke, bisa Ayu dulu atau Reka, terserah. Saya perkenalkan teman-teman, nama saya Ayu Simanulang. Saya mahasiswa semester 8. Asal saya dari Medan, Sumatera. Pelayanannya di mana? Tempat pelayanannya? Pelayanan saya waktu pelayanan tahunan itu di TK Kristen Hebron Terpadu di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Monggo, Reka, perkenalkan. Perkenalkan, saya Reka Samba, siswa semester 8 juga. Saya asal dari Kalimantan Barat. Tempat pelayanannya juga sama kayak Ayu, TK Kristen Hebron Terpadu, Talaulu, Toraja Utara. Ya, mereka adalah teman-teman kita dari STAK yang telah praktek pelayanan tahunan ya dari Toraja, dan sore hari ini kami akan berbincang-bincang santai ya. Bagaimana mereka punya pengalaman ketika di lapangan, ketika mereka boleh menjadi inspirasi bagi anak-anak yang boleh mereka layani. Oke, bagaimana perasaannya sore hari ini, Reka? Cukup senang. Cukup senang ya. Oke, Reka cukup senang. Kalau Ayu sendiri bagaimana? Perasaan saya hari ini senang juga. Oke, Ayu juga senang ya. Iya. Kalau Reka tadi cukup senang. Baik. Ada hal sih beberapa yang ingin coba saya gali dari teman-teman ya. Teman-teman sudah dari lapangan, terus sekarang kembali lagi ke STAK ya, ke asrama. Apa yang dirasakan ketika teman-teman kembali dari lapangan? Apakah sama tetap sebelum dan sesudah dari lapangan? Perasaannya? Aduh, Sareka dulu. kalau saya sih agak beda ya, beda. Maksudnya perasaan sebelum mau praktek dan selesai praktek itu jelas berbeda. Kalau sebelum praktek ada rasa ketakutan tersendiri. Rasa takut, gelisah. Oke. Ya. Tapi setelah praktek, setelah pelayanan 10 bulan, saya merasa lega. Oke, berarti ketika sudah kembali ada perasaan lega tersendiri ya sebenarnya. Oke, kalau Ayu gimana responnya? Ketika saya sudah pulang dari pelayanan tahunan, saya merasa tenang. Oh, tenang. Karena apa yang saya dapat ternyata selama ini di tempat ini ternyata sudah dilakukan semua di pelayanan. Saya merasa cukup puas. Sehingga ketika sampai di sini, oh iya, ternyata apa yang saya lakukan itu tidak sia-sia. Kan itu yang membuat saya sadar. Lega, tenang, karena bisa mengimplementasikan semua hal yang sudah didapatkan dari STAK ke lapangan ya. Ya, oke, Ayu, saya coba bertanya ya kepada Ayu. Coba diceritakan pengalaman-pengalaman yang membuat Ayu bisa bertumbuh ketika di lapangan. Pengalaman yang membuat saya bertumbuh itu adalah saya semakin mencintai passion saya. Oke. Khusus dalam bagian anak. Saya sejak kecil suka anak-anak. Oke. Dan ketika saya kuliah di sini dan saya dipercayakan pelayanan tahunan, saya bertemu anak-anak dan saya bertumbuh di situ. Oke. Saya menyukai anak-anak dan saya diperhadapkan dengan anak-anak yang berbeda karakter. Dan ketika proses pembelajaran itu berlangsung di sekolah, saya merasakan saya bertumbuh. Oke. Banyak pergumulan persoalan dalam hidup saya, tapi ketika saya bertemu dengan mereka, saya merasa bersukacita. Jadi Ayu merasa bertumbuh ya, dan menemukan satu passion khususnya untuk anak-anak. Oke. Thank you ya Ayu ya. Untuk passionmu ke anak-anak. Monggo Mbak Reka. Ya, sama ya pertanyaannya, silakan diteruskan untuk menjawab seperti itu. Diulangi lagi Kak, biar jelas. Aduh, diulangi loh ini pertanyaannya. Oke, apa yang membuat
Reka ketika di lapangan itu bisa bertumbuh, bisa diceritakan? Kalau dari saya itu ketika saya diperhadapkan dengan mungkin kurang lebih ya dari sama Ayu, tapi ini lebih ke khususnya gitu. Ya. Saya merasa bertumbuh itu pengalamannya ketika saya diperhadapkan dengan salah satu anak yang cukup aktif ya. Oh, oke. Dan membuat saya tuh kayak kewalahan gitu. Dan itu saya bertumbuh kenapa? Karena saat menghadapi anak itu saya juga sedang men-challenge diri gitu. Dimana doa saya harus diperkuat lagi, terus strategi saya untuk menghadapi anak ini juga harus banyak-banyak cadangannya, strateginya gimana caranya supaya anak ini kayak nyaman sama kita dan kita juga merasa nggak terbebani dengan sikap anak ini. Itu sih, Miss. Oke. Jadi ketika menangani anak yang cukup aktif ya, melakukan doa ya, dan ada tahapan atau strategi yang dilakukan ya untuk menolong anak-anak. Jadi secara tidak langsung ada sesuatu yang berbeda ya, yang teman-teman dapatkan ketika ada di lapangan. Oke, saya sangat diberkati dengan apa yang teman-teman sampaikan. Oke. Selain itu, ingin saya meneruskan di dalam setiap proses ya mendampingi anak-anak. Kalau teman-teman bisa melihat pertumbuhan yang paling menonjol pada anak-anak itu pertumbuhan di bagian apa sih selama kalian ada di lapangan? Coba Reka. Yang paling menonjol karakter sih. Karakter. Kalau Ayu sama juga karakter. Sangat jelas itu apalagi di usia mereka. Itu ya yang sangat terlihat ya karakter. Berarti ada hal-hal yang berbeda yang bisa dikatakan pertumbuhannya ketika teman-teman sebelum datang dan teman-teman datang. Wah, luar biasa ya teman-teman. Oke, pasti ada sesuatu lagi ya yang ingin saya coba teruskan ya, untuk saya tanyakan kepada teman-teman. Coba teman-teman bisa ceritakan juga pengalaman pelayanan tahunan yang bisa menolong kami mungkin, yang menginspirasi kami, bahkan menginspirasi adik-adik yang lain. Yang benar-benar membuat kita, wah, luar biasa. Selain tadi apa yang teman-teman sudah sampaikan. Bisa Ayu dulu. Yang menginspirasi saya. Saya belajar untuk menerima diri saya. Dulu saya itu merasa insecure. Ya. Kenapa? Karena saya merasa saya banyak kekurangan. Tetapi ketika saya dipertemukan dengan tim, saya melihat diri saya sesungguhnya. Jadi saya dulunya bahkan di foto saja saya berfoto di kamera saya malu gitu. Tetapi ketika ada di waktu momen-momen tertentu di pelayanan tahunan, ternyata hal itu merubah hidup saya. Itu berlangsung ketika saya dan dengan tim saya saling evaluasi. Dia mengevaluasi saya juga mengevaluasi beliau. Jadi belajar sih menerima diri saya sendiri. Insecure. Kamu dulu orangnya yang sangat insecure ya. Kenapa saya pendek? Kenapa saya kurus begitu? Tetapi ya puji Tuhan sekarang sudah bisa belajar menerima. Puji Tuhan ya. Berarti kamu nyaman ya di satu tim dengan Reka? Ya, puji Tuhan begitulah. Baik. Berarti nanti akan ada pertanyaan lanjutan ya. Oke, ayo Reka lanjutkan yang menginspirasi kita di lapangan. Saya pengalaman yang menginspirasi saya itu ketika melakukan PI. Ya. Jadi kami waktu di TK ada program kunjungan di rumah orang tua murid. Dan kami udah punya program di mana kalau setiap kunjungan itu kami harus PI sama guru-guru. Nah, kenapa menginspirasi saya? Karena pada dasarnya saya tuh nggak pernah berhasil PI orang. Dan kalau setiap mau PI orang selama di STAK misalnya paling setengah-setengah. Dan selama di TK itu kayak itu kembali lagi kayak menantang saya. Gimana caranya supaya kita bisa mengabarkan kabar baik kepada orang tua. Dan apalagi di
murid kami itu ada yang agamanya Islam gitu, dan itu sangat-sangat menjadi ketakutan terbesar sih sebetulnya, karena gimananya itu loh, bagaimana nanti kalau seandainya dia tiba-tiba responnya nggak baik. Iya. Dan itu menjadi pergumulan tersendiri bagi kami guru-guru di sana. Dan puji Tuhan ya, karena itu tadi kerjasama tim yang baik dan membuat saya sangat-sangat terinspirasi belajar satu sama lain, sehingga kabar baik itu pun bisa dikabarkan ke orang tua. Oke. Kalau Reka bisa sampaikan, sudah banyakkah kabar baik disampaikan kepada semua orang yang ada di sana? Ya sekitar 50. Oke, Hampir semua orang tua murid. Oke, berarti sudah dilakuin ya, memberikan kabar baik kepada setiap mereka. Ini kolaborasi berdua, Reka dan Ayu, sama guru di sana juga. dan guru-guru di sana. Berarti secara tidak langsung teman-teman punya tim yang solid. Iya. Oke, saya akan lanjutkan ya dengan beberapa hal. Tadi berbicara tentang inspirasi ya, kayak pernyataannya Ayu gitu ya, ada belajar sesuatu karena disatukan dengan Reka. Kalau dari Ayu sendiri, kamu terinspirasi dari Reka apanya gitu? Apa ya? Silakan tertawa dulu, dipikirkan pelan-pelan gitu ya kan? Apa ya buat terinspirasi? Karena ini menantang gitu. Saya terinspirasi dari tim saya. Waktu itu dia pernah bilang begini. Kenapa kamu Ayu beda di luar? Kepada saya kamu dingin gitu. Oh, oke. Di luar berbeda. Oke. Kamu lebih merangkul orang lain, tapi aku tidak. Padahal aku timmu. Ya. Harusnya kan kita sama-sama harus saling berbagi apapun kekurangan kita. Oke. Nah dari situ saya sadar, oh iya ya, harusnya aku itu lebih ke dia dulu, baru ke orang lain. Bagaimana kita bisa melayani orang lain, bisa merangkul orang lain? Ternyata satu rumah itu saja ada apanya ya? Ada sesuatu hal yang membuat kita tidak baik-baik saja. Ya. Jadi di waktu yang tepat Tuhan mempertemukan kami berdua. Dia mengatakan begitu. Tuhan menciptakanmu. Tuhan tidak melihat kekurangan kamu. Coba lihat diri, katanya. Dari situ saya sadar gitu. Oh ya, begitu ya. Oh ya, begitu ya. Jadi itu yang membuat saya, oh ya Tuhan, maafkan saya selama ini jika saya selama ini tidak menghargai ciptaanmu. Oke. Dari situ saya belajar dari mereka, terimalah dirimu. Dan apapun yang kamu alami itu kita berdua yang harus lebih tahu dulu. Secara tidak langsung kamu orang yang rendah hati dong ya. Ketika diskusi, apalagi itu berbicara tentang pribadi gitu ya, ada perubahan yang langsung kamu tunjukkan. Thank you ya Ayu ya, luar biasa. Kamu luar biasa loh. Langsung punya awareness secara pribadi. Ya, kita diskusi. Oke, saya akan tanya, tenang. Aduh, dari teman timnya Ayu gitu ya. Kalau Reka terinspirasi apa dari Ayu? Terinspirasinya mungkin keberanian dia mau belajar. Oke. Saya lihat ya Kak, kalau saya itu kan mungkin berbeda jauh ya. Kalau Ayu mungkin langsung kayak tertegun atau nggak tersadar gitu. Tapi kalau saya nggak perlu mikir, iya ya gitu. Pokoknya perlu banyak mikir untuk mengolah apakah saya harus melakukan ini atau itu, dan apakah itu penting buat saya atau enggak, apakah itu mengecewakan orang atau enggak. Jadi mungkin kelamaan mikir, dan itu yang buat saya kadang kayak bukan menyalahkan diri sendiri sih. Harusnya itu sikap-sikap seperti itu yang harusnya nggak usah dipertahankan gitu. Jadi yang saya pelajari dari dia ya sikap mau belajar, berani mengakui kesalahan dan mau belajar dari orang. Oke. Jadi kalian secara tidak langsung sama-sama mengagumi keunikan masing-masing. Ya. Kamu yang suka belajar, dan kamu secara tidak langsung juga rendah hati untuk belajar. Oke. Itu berbicara tentang teman tim ya. Tadi diantar dengan beberapa berbicara tentang pelayanan. Coba bisa diceritakan pertumbuhan secara holistik
berarti secara utuh ya, berbicara tentang bisa dari 5C atau berbicara juga melalui kalau kita holistik berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh ketika teman-teman di lapangan ya. Bisa nanti dirangkum baik itu berbicara tentang di pelayanan, bahkan itu pertumbuhan secara pribadi juga bisa diceritakan. Silakan Reka dulu. Iya tadi kan Ayu dulu ya, sekarang Reka lagi. Sekarang Reka lagi. Silakan. Pertumbuhan secara holistik, kalau dari spiritual saya merasa ya memang jauh sih. Kalau di pondok ya di STAK mungkin masih bisa lah bohongi diri, menyangkal diri untuk absen, kayak cari-cari alasan untuk supaya nggak cari Tuhan gitu. Betul. Tapi kalau di lapangan nggak mau dalam kondisi apapun harus cari Tuhan. Itu ya saya mengalami pertumbuhan di bagian itu. Karena ada kesadaran tersendiri ya, kita berhadapan dengan banyak orang, pergumulan juga, terus apalagi kan ini berhubungan dengan anak. Betul. Saya secara nggak sadar kan itu berbicara dengan bonding kita sama anak. Nah kalau kita sama anak aja nggak ada bondingnya, nanti gimana gitu untuk kita mau merangkul mereka, mendidik mereka. Makanya itu menjadi kesadaran tersendiri bagi saya, kalau nggak sama Tuhan dulu kayaknya nggak bisa gitu. Jadi di lapangan itu mungkin ya seperti kesaksian teman-teman yang lain juga atau kakak-kakak pernah, kalau kita di lapangan kan nggak diawasi, pertumbuhan rohani kita tuh nggak diawasi, dan kita ada kesempatan untuk bermalas-malasan. Tapi di saat yang seperti itu justru malah saya malah jadi alarm tersendiri. Mau nggak mau kamu harus cari Tuhan supaya ketika hubungan sama Tuhan beres, nanti sama manusia juga beres gitu. Karena itu betul-betul bukti saya rasakannya. Ketika saya nggak cari Tuhan dalam sehari aja, sangat-sangat beda rasanya. Apalagi dan anak-anak sangat beda. Itu sih pertumbuhan yang saya rasa itu cukup meningkat dari diri saya dari segi rohani. Segi karakter juga ada beberapa. Kalau mungkin karena pernah sepondok sama Ayu juga, mungkin Ayu kenal saya di pondok bagaimana dan di rumah bagaimana. Ya, Keras kepalanya bagaimana. Tapi satu hal, saya merasa diri saya itu bertumbuh di bagian karakter itu adalah mau menerima pendapat. Saya itu tipe orang yang sulit menerima masukan, sebetulnya saran, pendapat. Saya merasa diri saya itu selalu berada di posisi yang benar, dan tipe orang yang juga kalau memang orang itu salah belak-belakan gitu. Dan ketika di lapangan saya nggak bisa kayak gitu. Saya harus belajar menundukkan diri gitu, dan perlahan-lahan sih itu mulai. Dan karena berkat tim juga ya yang selalu ngajarin, coba deh sesekali terima pendapat itu, saran, masukan gitu ya. Sempat ada komunikasi begitu ya, sempat. Ada lagi yang mau Reka tambahkan? Itu aja sih. Oke. Kalau Ayu bagaimana pertumbuhannya? Saya menyadari bahwa ketika saya melakukan pelayanan tahunan dan ke SDAK Terpadu Pusat, saya menyadari itu bukan karena kekuatan saya. Bukan saya hebat, tapi karena penyertaan Tuhan. Ya. Artinya bahwa ketika saya sudah di pelayanan tahunan, sadar diri gitu. Siapa yang menjaga kamu selain bukan Tuhan. Jadi artinya bahwa di sana saya belajar memberikan waktu untuk Tuhan. Ketika selesai ngajar, setidaknya kalau kita pun capek gitu kan, pelayanan FC, NDP itu hari Jumat biasanya, saya sempatkan tuh baca Alkitab. Setidaknya satu pasal, saya pernah kirim ke mereka satu pasal, dan saya berdoa. Itu sih yang membuat saya menyadari bahwa sia-sia ketika saya melakukan pelayanan tanpa melibatkan Tuhan. Setidaknya berikan waktu untuk Tuhan ya, semampumu saja. Ya, dari spiritual begitu. Saya bersyukur, sangat bersyukur. Ternyata sampai saat ini Tuhan menolong saya, memperlancar semua pelayanan.
Oke, happy dong. Happy sekali. Sangat happy ya kalian ya. Ada di sana ya. Makanya saya gemoy. Gemoy juga tim saya. Mereka happy, Bapak Ibu dan teman-teman ada di Toraja. Ya, silakan say hello untuk Toraja deh. Gitu. Oke, saya akan lanjutkan ya dengan beberapa. Saya terinspirasi dengan apa yang teman-teman sampaikan, tapi belum sampai ke situ. Coba teman-teman bisa sampaikan pelayanan-pelayanan yang teman-teman terlibat di sana selain di TK atau ada pelayanan-pelayanan tambahan yang teman-teman ambil. Yuk silakan Ayu menjawab. Kami biasanya pelayanan Senin sampai Jumat kami melakukan pelayanan TK. Kemudian Rabu kami melakukan pelayanan ISP. Oke. ISC, Iya. FC itu. Ya. Kemudian hari Jumat kami melakukan pelayanan NDP. Oke. Kemudian setelah melakukan pelayanan NDP, malam Jumatnya kami melakukan pelayanan di gereja. Doa malam. Doa malam bersama. Ya. Dan terkadang juga kami dipanggil oleh masyarakat setempat ketika anaknya ulang tahun, kami bisa terlibat melakukan pelayanan Di dalam acara ya. di acara ulang tahun tersebut. Oke. Apakah Reka ada mau menambahkan? Sama ya. Berarti maksudnya kegiatan Reka sama Ayu itu sama. Iya, gitu ya. Berarti Ayu dan Reka nggak pernah terpisah pelayanannya? Nggak pernah. Wow. Dan nggak mau juga sih. Iya, selalu bersama-sama. Kami udah punya komitmen tim. Oke. Kemanapun dia pergi, saya pergi. Kayak Ruth aja. Aduh, Udah punya gawat. prinsip memang Iya. satu tim ini. Mau pergi kemanapun dia, Ayu harus ikut. Gitu juga saya. Kalau Ayu mau kemana, saya juga harus pergi. Dan itu selama 11 bulan ya kurang lebih kami jalan. Dan gak ada rasa beban sama sekali. Semua happy. Oke. Berarti maksudnya nggak terpisah sama sekali ya? Enggak pernah. Kemana-mana yang satu pergi harus ngekor juga yang satu. Iya. Oh, good. Benar-benar kalian tim yang gini banget ya. Puji Tuhan. Tapi saya sangat senang karena dasarnya tadi kalian ke Tuhan dulu. Iya. Ya, itu hal yang sangat luar biasa. Sepertinya masih ada pertanyaan ya. Berharap teman-teman nggak bosan ya dengan pertanyaan yang ada. Oke. Yang terakhir ya. Coba teman-teman ketika saya minta untuk memberikan sebuah statement ya nanti ya untuk adik-adik mungkin supaya mereka terinspirasi, tips-tipsnya mungkin ada ya. Bagaimana tadi kalian bisa membangun tim yang solid ketika di lapangan. Kalian bisa mengerjakan pelayanan juga bersama gitu ya. Dan ketika satu sama lain kalian komunikasi ya langsung dewasa meresponi gitu ya. Bisa ya. Jadi silakan berikan statement untuk menginspirasi siapapun itu ya. Bisa dari Ayu. siapa ayo untuk menolong teman-teman dan kami semuanya. Ayo silakan Reka. Kayaknya ini udah saya catat sih, bisa dibacakan aja nggak? Boleh, silakan dibaca kalau sudah ada. Jadi, saya punya statement kesimpulan dari selama 11 bulan ya. Oke. Kayaknya ini pernah saya sharingkan juga ke teman saya. Oke. Bilang gini. Percayalah, semua hal sulit yang membuat kita berada di titik paling rendah dalam hidup tidak akan pernah membuat kita kehilangan mimpi dan pengharapan. Datang, cari, dan berusaha berserah sama Tuhan dan lihat lalu nantikan cara Tuhan bekerja dengan hebat. Apakah Ayu juga akan membaca statement untuk menginspirasi yang lain? Apa ya? Aku sama sekali nggak ada catat. Oke. Tapi apa ya? Apa yang ku alami ya? Oke, silakan. Setiap proses yang kamu alami saat ketika kamu diutus pelayanan tahunan, ingat tantangan ataupun kesulitan itu percaya bahwa itu akan membuat kamu semakin dewasa. Oke, good. Semakin dewasa. Dan itu akan menolong kamu ke depan. Ya. Itu tidak sia-sia. Percayalah. Dan ketika kamu sungguh-sungguh melewati prosesnya yang Tuhan berikan dalam hidupmu, Tuhan akan bekerja dan kamu tidak bisa. Oke, good.
Luar biasa, teman-teman. Ya, kita bisa menyaksikan ya apa yang sudah disampaikan oleh Reka bahkan juga Ayu. Ada beberapa hal yang saya boleh petik dari pernyataan-pernyataan dan kesaksian-kesaksian mereka berdua untuk membangun tim yang paling penting ya. Itu adalah komunikasi, dan yang kedua berbicara tentang ya tetap berkomitmen ya, dan yang paling utama adalah membangun hubungan dengan Tuhan, karena tadi berpengharapan ya, bahkan juga proses itu semuanya mendewasakan kita semuanya. Terima kasih ya, kami sudah menyelesaikan gitu apa yang boleh menjadi bagian ya, terutama juga terima kasih untuk kesaksian yang boleh memberkati dan menginspirasi ya. Oke. Apakah ada closing lagi yang ingin kalian sampaikan berdua? Iya, Sudah cukup? Sudah cukup. Oke. Bye.